Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afzalifah dari kelas 4A Pendidikan Geografi akan menyampaikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Model Interaktif Berbasis Daring pada Pembelajaran IPA kelas 5 SDN 002 Senama Nenek. Pada slide kedua yaitu pendahuluan, yang A, latar belakang. Pendidikan adalah proses interaksi yang memiliki tujuan tentunya. Interaksi ini terjadi antara guru dan siswa yang bertujuan meningkatkan perkembangan pengetahuan hingga mental sehingga menjadi mandiri. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan pembelajaran baik secara formal maupun informal untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Pada slide selanjutnya itu adalah kajian pustaka, yang A, efektivitas pembelajaran. Menurut Miyarso 2004 mengatakan bahwa efektivitas pembelajaran merupakan salah satu standar mutu 16 skill. Efektivitas pembelajaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu proses interaksi antara siswa maupun antara siswa dengan guru dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, respon siswa terhadap pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa. Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang efektif dan efisien, perlu adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara bersama. Selain itu, juga harus disesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah, sarana, dan prasarana. Pada slide selanjutnya itu adalah B, pembelajaran daring. Pembelajaran daring menyebabkan tidak efektifnya pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa. Salah satu media pembelajaran daring yang dapat digunakan adalah WhatsApp. Meskipun pembelajaran jarak jauh dengan sistem daring, hasil belajar siswa tetap menjadi fokus utama dalam pembelajaran. Dan untuk memperoleh hasil belajar yang baik, diperlukan keaktifan pembelajaran sistem daring agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal ini dapat diperoleh dengan mengapresiasi hasil kerja siswa. Apresiasi kepada pekerjaan siswa perlu diberikan guru agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Salah satu tujuan pembelajaran termasuk daring ini adalah pencapaian kompetensi peserta didik. Pada slide kelima yaitu pembelajaran IPA. Yang pertama adalah pengertian ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah suatu perkumpulan teori yang sistematis, karena dapat diamati secara langsung dan penerapannya secara umum terbatas pada fenomena-fenomena alam. IPA adalah mata pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung. Proses pembelajaran IPA menekankan pada kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu tujuan dan fungsi mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Fungsi mata pelajaran IPA menurut Depdiknes antara lain yang A, memberi bekal pengetahuan dasar, baik untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi maupun untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep IPA. Yang C, menanamkan sikap ilmiah dan melatih siswa dalam menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang D, menyadarkan siswa agar keteraturan alam dan segala keindahannya sehingga siswa terdorong untuk mencintai dan mengagungkan penciptanya. Yang E, memupuk daya kearifan dan inovasi siswa. Yang F, memupuk serta mengembangkan minat siswa terhadap IPA. Yang selanjutnya itu pentingnya pembelajaran IPA. Salah satu tujuan pendidikan di SD antara lain agar anak dapat mengenal, mengetahui, dan mempelajari alam sekitar. Alam sekitar ini tentunya termasuk lingkungan. Jadi, segala sesuatu yang ada di sekitar anak, termasuk lingkungan, merupakan objek belajar yang akan diajarkan kepada anak didik kita, atau dengan kata lain adalah lingkungan. Yang selanjutnya itu adalah ruang lingkup pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Adapun ruang lingkup pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk MI menurut
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang A. Makhluk hidup dan proses kehidupannya, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Yang B. Benda atau materi. Sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. Yang C. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, dan listrik. Yang D. Bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Yang selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang menanyakan hubungan dua variabel atau lebih yang kemudian dicari pengaruhnya berdasarkan pendapat di atas. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hipotesis adalah suatu pernyataan atau jawaban awal yang kebenarannya belum dapat dipastikan terhadap adanya suatu pembuktian terlebih dahulu melalui sebuah penelitian sistematis atau objektif. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesa dari data-data yang telah dikumpulkan sesuai dengan teori dan konsep sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan dedukatif induktif yang berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang maksudnya untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek selidik. Dengan kata lain, penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Yang selanjutnya itu populasi, sampel, dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi dalam suatu penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang akan diteliti yang nantinya akan digeneralisasikan untuk ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, sampling. Sampling adalah cara mengumpulkan data atau penelitian kalau hanya elemen sampel, sebagian dari elemen populasi yang diteliti. Pengertian lain sampling adalah suatu teknik atau cara pengambilan sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Yang ketiga itu sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Cara pengambilan sampel dalam penelitian sangatlah penting, terlebih jika peneliti ingin hasil penelitiannya berlaku untuk seluruh populasi. Sehingga sampel yang diambil haruslah dapat mewakili semua karakteristik yang terdapat pada populasi. Jika tidak, maka kesimpulan dari penelitian akan bias. Yang selanjutnya itu sumber data, variabel, dan skala pengukurannya. Yang pertama, sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pengertian lain tentang data adalah sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah, baik yang berupa angka maupun yang berbentuk kategori seperti baik, buruk, tinggi, rendah, dan sebagainya. Macam data yang digolongkan menurut cara memperoleh data ada dua, yaitu yang A, data primer, dan yang B adalah data sekunder. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel merupakan karakteristik atau keadaan pada suatu objek yang mempunyai variasi nilai. Secara umum dapat dinyatakan bahwa variabel adalah operasionalisasi dari konsep. Fungsi variabel dapat dibedakan atas 3 fungsi, yakni variabel sebab, variabel penghubung, dan variabel akibat. Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, variabel penelitian dibedakan menjadi 5. Yang pertama,
variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening, dan yang kelima variabel kontrol. Yang selanjutnya itu adalah skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menemukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa tiga. Yang pertama, skala nominal, yang kedua skala ordinal, dan yang ketiga skala rasio. Yang selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Dalam melakukan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan data yang diperlukan. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang A, teknik observasi. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Teknik ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan dalam situasi yang sebenarnya maupun buatan. Teknik observasi dibedakan menjadi dua. Yang A, observasi terstruktur observasi. Yang B, observasi tidak terstruktur. Yang selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas yang akan terkumpul. Dalam kegiatan penelitian, untuk memperoleh data yang berasal dari lapangan, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen yang baik dan mampu mengambil informasi dari objek atau subjek yang diteliti. Penting yaitu valid dan reliable. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.